dalam buah kunyit, masak harum dia berbau. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqallahu ala sa'iril makhluqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa haliluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama terhormati bapak-bapak jajaran pengurus Masjid As-Sura Pasar Benai yang berhadir, yang dihormati seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, seluruh bintang dalam nagori, kayu godang di tengah padang, daun rimbun tompek batu dua, batang le godang tompek basandar, urek lohe tompek baselo, jawa tanpa doke, kitab tandingan nyok. Itulah para sudut bintang dalam nagori, doke tompek batanya, pandai tompek baguru. Yang berbahagia kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, sidang jamaah sholat subuh akhir pekan hari Sabtu minggu terakhir di bulan November tahun 2024 Miladiah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, baik yang kita usahakan sehari-hari maupun yang digratiskan Allah kepada kita. Mana rupanya nikmat-nikmat dan rahmat yang Allah berikan itulah dapat kita rasakan mulai kita berangkat dari rahim ibunda kita sampai kini kita masih bernapas, jantung masih berdetak, mata masih bisa melihat roman dan rupa, basi tangan masih bisa menjangkau dokek dan jauh, kaki masih bisa melangkah kemana kita kan boleh termasuk di pagi hari di rumah Allah As-Sura Pasar Benai. Alhamdulillah, segala panca indera kita masih berjalan normal. Alhamdulillah, semoga itu dapat kita manfaatkan seelok-eloknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah durian dalam rumah, pohon labu manjik, pohon batang labu manjik, pohon jambu. Kita doakan para jamaah semoga sehat selalu. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, hadirin yang dimuliakan Allah, di ujung subuh memasuki siang, ambo berterima kasih kepada jajaran pengurus yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk bersatu rahim dengan jamaah Masjid Sura di subuh Sabtu tanggal 20 November dalam rangka memberikan tausiah singkat menyiram kalbu untuk dapat pendidikan wanita dalam kehidupan. Sebelumnya, ambo mohon maaf, bak kata orang sabupuk-bupuknya lawak pasti ada hilang, sakuri-kurinya lawak pasti ada dagingnya. Apa artinya? Sepandai-pandai manusia, sehebat-hebat manusia pasti ada kekurangannya. Dia mempunyai banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Untuk itu aku mohon maaf nanti kalau ada dalam penyampaian kami tentu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, tentu kami mohon maaf yang
ikhlas. Lewat mau makan mau nyerah. Nah, mari kita selalu mohon maaf. Wa ma'afina 'anil nas, sebelum di surat Al-Imran. Marilah kita selalu bermohon maaf kepada sesama kita. Mulai kita akan memasuki kehidupan dunia yang akan panas. Kemudian Ambo juga bukanlah manusia yang hebat, bukanlah orang alim, tapi kita sama-sama umat Islam. Memang pada pagi Ambo ditinggikan sarantian, tidak bukan sarangkah. Kajian kita pada pagi ko tak lepas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita berangkai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang hadisnya yang mungkinlah bodoh, yang sering kita dengar dan kita hafal. Maka tausiah itu adalah mengulang-ulang, mengingat-ingatkan kembali bagi kita dan lupa. Apalagi itu lah masuk umur 2 lah bodoh lupa. Kadang-kadang ke rumah pun lupa. Tinggal boy, ya, sangko orang lain orang mawak sana. Dalam tua, kadang-kadang lupa ke anak, atau cucu ku anak semua. Jadi itulah kehidupan dunia. Jadi mengingatkan dan lupa, menjaga-jaga dengan tidur. Nah, mudah-mudahan ada juga pakai itu duduk-duduk bersama macam itu duduk terbalik ke rumah, biarlah di rumah duduk tidur dia, ya tak duduk. Maka Nabi itu melarang tidur setelah subuh, jauh rezeki katanya. Tapi alhamdulillah, nah, kita duduk bersama bincang-bincang, ya. Dengan judul kita adalah memelihara dan memupuk bibit iman. Berangkai dari ayat dari hadis Rasulullah tadi yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ba'awahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisani. Rawahul At-Tirmidzi. Abu bahasa awal kalau penjara berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, tiap-tiap anak yang dilahirkan, kullu maulud nanti lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yuladu berarti anak, walad alal fitrah, suci bersih, lupa dosa lalu, sama dengan karotenan putihan, lunado warna lalu. Pada bawahu, maka ibu bapaknya lah. Pak Abah itu kan bahasa Arab abah, abu, bapak, ayah. Pak bawahu yuhawidanihi, yang akan menjadikannya orang Yahudi, atau Nasrani atau orang Nasrani Kristen, atau Majusani atau menjadi orang Majusi. Aku akan kita uraikan beberapa menit ke depan. Jadi setiap itu anak kan, itu dalam produk dari anak. Masuk mulanya dulu dari anak. Itu episode itu anak, remaja, dewasa, tua, alhamdulillah ta'ala. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Itu siklus kehidupan perjalanan episode manusia. Tahap-tahapnya. Jadi setiap anak, setiap kita lahir dalam keadaan suci, fitrah. Jadi fitrah itulah yang disebut dengan nama bibit iman yang kita bawa dari lahir. Jadi kalau bibit iman itu perlu proses
perlu pemeliharaan, perlu penjagaan agar bibit iman tadi bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan, sesuai yang harapan yang kita inginkan, menjadi sebatang kayu yang rimbun. Kata awal kita tadi, batang kayu daunnya rimbun, tompek batu dua, batangnya godang, tompek basandar, buahnya mani, tompek itu bagi-bagikan. Jadi pohon iman itu harapnya seperti itu, menjadi sebuah pohon yang tinggi, akarnya terhunjam ke bumi, angin apapun yang akan menerpa, dahan takkan patah, buah takkan rontok, daun takkan gugur. Itulah iman yang kokoh, tapi perlu proses pemeliharaan. Kalau kita ibaratkan iman, bibit iman itu dengan bibit tumbuh-tumbuhan, awak kodok pak kobun lah, rata-rata orang di pasar Benego sudah konya barangkali ke kobun dari suku, tanam tanaman, masalah tanam yang ini juga ada firman Tuhan, tanam sawit itu ada bibitnya, ada bijinya. Nah, bibit sawit yang kita tanam itu kita contohkanlah sebagai ibarat bibit iman, perlu wadah tompek tumbuhan atau media tumbuhnya. Apa media tumbuhnya? Ialah tanah. Bibit memerlukan tanah. Ada orang sawit dengan tunggal pada tanah. Ada orang sawit dalam apa namanya yang tanam sayur pakai air, pakai apa tu peralon. Nah, dulu menanam sayur pakai peralon lah. Sawit bisa macam itu. Nah, tapi perlu tanah, media tumbuhnya. Nah, itu pula iman, bibit iman itu membutuhkan tanah, Bapak Ibu, agar dia tumbuh. Tapi tidak tanah ada di bumi untuk iman, tapi tanahnya adalah pergaulan, tempat pergaulan. Ada 3 barangkali wadah media bibit iman itu tumbuh. Yang pertama dalam keluarga, rumah tangga. Jadi tanah pertama adalah tempat tumbuh iman itu dalam RT, rumah tangga, keluarga, di mana kita dibesarkan, di mana kita diasuh dengan penuh kasih sayang pada kedua ayah dan bunda, digendong, dibawa, dipangku, dijunjung, ulah kemudian anak dibawa, itu kenek. Rumah tangga sebagai tanah tempat tumbuh perlu bersuasana damai, tentram, harmonis, saling mawaddah warahmah, saling cinta kasih dan sayang. Di tanah tadi digemburkan. Kalau kita nanam sawit itu digombor dulu. Nah, digombor itu artinya di dalam itu ada unsur-unsur haranya, ada unsur-unsur pupuk apa namanya penunjang tumbuhnya tadi. Itulah kasih sayang tadi, itulah cinta kasih antara ayah, ibu, anak dan keluarga, saling berkolaborasi, saling bersatu membina rumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah kata Rasulullah. Sakinah artinya damai, tenang. Itu nampaknya lain kan? Kalau nampaknya lain itu tidak kesakinan. Mawaddah penuh cinta kasih dan sayang rahmah. Jadi mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai kawah cadar dibuka, melahirkan pemimpin-pemimpin kita lahir dari keluarga yang sakinah, bukan keluarga yang mewah, bukan keluarga yang kaya, tapi dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, tompek tanah tumbuhnya iman itu adalah mungkin bagi anak-anak kita sekolah. Bagi kita mungkin tompek Matarojo di kantor, pasar, mana. Maka tompek kerja atau sekolah perlu bersuasana aman.
nyaman, damai, saling mengingatkan. Maka di sekolah tidak ada kekerasan terhadap anak, tidak ada kekerasan terhadap apapun, seperti terjadi kita dengar di TV viral seorang ibu di Sulawesi Tenggara, negara apa ini? Sulawesi Tengah ya, Supriyadi, yang dituduh memukul anak sampai dikasuskan, bahkan viral di media. Alhamdulillah sudah bebas. Nah, dianggap dia memukul anak dengan pakai sapu di karbon. Bapak orang pakai ditampok lainnya, lalu disidang, dikenakan hukuman. Jadi jangan itu suasana yang aman. Kita ingin sekolah pun menjadi tempat bullying, tempat saling mengejek, bullying yang mengira kembali terjadi mana-mana perkelahian remaja. Kemudian suasana Taufik Karojo lain mendukung. Kalau itu Karojo mendukung, tidak artinya aman, tetap dan saling berkolaborasi dengan baik. Jadi tumbuhlah iman dari situ. Dan ketiga, Taufik tumbuh media iman itu adalah masyarakat. Orang banyak di mana yang bergaul sehari-hari, ya, di kodai-kodai kita ngumpul sering di mana-mana, di kafe-kafe, bahkan di tempat di pasar segala macam. Di mana masyarakat ada di situlah masyarakat berkumpul, itu bergaul. Maka kata Nabi, carilah topik bergaul yang bisa menumbuhkan iman. Atau kita risiko berkumpul pagi itu menumbuhkan iman, ketakwaan kita kepada Allah, saling berkolaborasi, saling menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi perlu masyarakat tadi tentram, damai dan sejahtera agar tercapai tujuan harapan itu. Nah, mudah-mudahan dengan ada pemilu kada yang baru kita laksanakan, telah terpilih pemimpin yang telah kita lakukan kemarin, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, menjadi negara kita baldatun thayyibatun waratun dapur. Walaupun kita berbeda pilihan, namun jangan membuat kita saling bermusuhan. Jadilah sebuah pelangi yang berbeda warna, tapi pelangi sangatlah indah dipandang mata. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna merah. Warna-warna pelangi tadi menyatu di langit biru sehingga indah dipandang mata. Itulah setelah kita kembali dari pemilu kada, kembali kepada kebersamaan kita. Yang berlalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran untuk hari depan. Yang kedua, bibit iman selain tanah ini perlu air, ya Pak. Sawit perlu air, Pak. Kunyang daunnya, padi nak berair, yo luwi katanya. Minta hujan, inilah hujan larangnya dari Tuhan. Malam hujan, siang hujan, laban hujan, laban lumpir. Tapi alhamdulillah, itulah air penyejuk, penyubur bumi. Kalau tidak ada air, bumi tidak subur. Tidak ada air, kerongkongan korin. Ada ibu lah mulai air. Nah, jadi air sangat dibutuhkan oleh bibit tumbuh-tumbuhan untuk tumbuh lebih baik. Kalau tanah aja lengkap ada air. Apa airnya iman? Apa adalah pendidikan agama, tausiah, ceramah, nasihat, pengajian agama, menjadikan kita selalu mengalirkan ilmu agama, menumbuhkan semangat beragama, menumbuhkan ilmu agama berkembang. Itulah air iman. Jadi perlu imanku disiram berbagai tausiah. Ini bisa di rumah mendengarkan dari YouTube. Aku pertama mendengarkan di YouTube ceramah Ustaz Buya itu dari Sumatera Barat yang datang dari Bukit Tinggi, Ustaz Misbok yang petang ceramah di Sidoarjo. Kamu tidak tahu datang kok. Nah, Istawardi dan Buya. Beliau orang Agam. Ini adalah pensiunan daripada karyawan semen Padang.
Beliau pandai bapak titiap. Sehingga viral. Buya Istawati aku dengar melalui YouTube yang dikirim oleh kakak kita lagi. Mendengar situ, alhamdulillah. Ada pegang hari mendengar di rumah. Itu beliau banyak menyampaikan tausiah atau melalui Ustaz Wah Ari Hidayat, Ustaz Ari Hidayat, atau UAS Ustaz Somad, Abdul Somad, bisa atau Das Alatif. Banyak itu Ustaz Pasalama di YouTube banyak. Sambil duduk-duduk, sambil ngopi-ngopi, tengok tak 1 menit. Itu namanya air penyiram kalbu, penyiram tanah tadi, biar sumber iman kita tadi. Selain air, tumbuhan memerlukan pupuk. Air atau pupuk dulu. Mungkin cahaya beda. Selain air, cahaya dulu. Yang pertama memerlukan cahaya. Tumbuh-tumbuhan kalau ada dapat cahaya, yang daun juga lawak simpan bunga ibu-ibu ke rumah, daun teman-teman tuh hari itu. Itu warnanya daun tadi menjadi kuning. Dan hijau warna hilang kalau beropil itu warna hijau hilang. Awal itu loh kalau kita keluar 3 bulan, kulit kita kuning pasir, putih pusing. Jauh dari sana. Jadi kalau kita bampai itu banyak elok. Kalau bampai pagi di kebun, di ladang, di pasar bampai itu atau vitamin D-nya yang akan memecahkan keringat kita. Akan menimbulkan minyak di muka, menimbulkan minyak di badan. Maka kalau minyak kita tadi timbullah cahaya di wajah kita, di sepatu kita berkeluar keringat. Minyak kita keluar, matahari, vitamin D tadi memecahkan kulit kita menjadi lebih berseri, berkilat ya, bercahaya. Baik dulu bibit tumbuhan memerlukan cahaya. Apa cahaya? Itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi kalau ada hidayah, ya. Bangun pagi, tengok jam, air roket subuh, copek-copek bersegera gosok gigi, cucikan badan, bersihkan beristinja, ambil wudhu, ambil sarung, ambil baju, tengkol honda, barang, terjauh dari tinggi, tinggallah apa kereta, melihat. Dan hidayah Allah, coba muslim. Ya. Batari, tak, dan cinta ke surau, setiap pagi wah. Beliau tinggalkan rumah jauh berapa saja, jalan berapa jauh, jalan menurun dia daki. Begitulah Pak Pol kita, jauh tinggal dari Bacang, Engkol Honda, tuh praktek. Itu dari Sarona dulu. Kenapa dari Siberakun nih? Pantai dari Kojalo, mendaki tinggi. Kira, baik itu hidayah Allah. Alhamdulillah. Semoga hidayah tetap menyala-nyala, menyala dalam dada. Sampai itu menutup mata, menyimpit tangan ke dada. Sampai itu hidayah. Tidak, kecil. Iyo. Coba bawa ke rumah. Jadi hidayah Allah itu tidak semua dapat hidayah, tidak segala dapat matahari, kadang-kadang timbul awan tombal menutup langit, dapat matahari. Nabi Muhammad lapornya memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib, abang-abang yang Abdullah pada kenek nomor 10, anak Abdul Muttalib itu pada kenek namanya Abdullah. Abu Lahab, Abu Jahal, banyak Abu Talib, Abu Bakar bukan tak. Anaknya Abu Talib, anak Abu Talib, abang dari Abdullah. Itulah kodok dimintakan dari Nabi kepada Allah agar Abu Talib itu diberi hidayah dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun. Nabi bersama alamu mati dan tua kakeknya doa mati umur 8 tahun sampai umur 25 tahun dia menikah dengan Khadijah, baru berpisah dengan Abu Talib. Anaknya berapa tahun itu? 17 tahun, 70 tahun lebih bersama. Tapi Abu Talib tetap tak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
sampai mati pun dibisikkan kalimat la ilaha illallah, saya tidak mengucapkan. Dimandang ke Abu Lahab, kurang mode-mode Abu Jahal mode-mode dia Allah. Apa? Dah dia mengucap la ilaha illallah, dia beriman kepada Muhammad. Akhirnya Nabi tidak bisa berikan hidayah. Kenapa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati manusia untuk terbukanya menghadap Allah. Itulah hidayah. Bukan hidayah itu orang yang berpindah dari agama lain ke agama itu, ada hidayah begitu. Tapi yang hidayah itu sudah bisa orang yang dahulunya suka berbuat maksiat berubah menjadi taat. Itu juga hidayah. Dari dulu dah sampai sholat, ingin sholat, ingin merubah hidupnya dengan sholat, ingin merubah apanya dengan sholat. Alhamdulillah, itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sinar cahaya matahari ke dalam itu. Dan kau pupuk ilmunya Pak dalam modal. Dan kau pupuk. Nah, kalau banyak kita perlu tubuh kita perlu pupuk dah. Nah, telah dibagi ibu-ibu lah masuk dalam piring. Pupuk makanan, saripati, natrium, kalsium, nitrogen, banyak pupuk tadi, NPK ya, natrium, fosfat, itu zat-zat dikandung oleh pupuk. Tubuh kita perlu itu melalui susu, melalui telur, protein hewani, protein nabati, lemak, kalsium, garam, yodium. Begitulah tumbuh-tumbuhan perlu pupuk. Kalau pupuk sawit itu buah 2 kali sebulan 2 dos. Inilah sawit pakan boleh kemudian toke sawit namanya. Tapi kita rumah nya mana kosa nya limbang buat dari modelnya. Aku bisa lihat kan sudah mana ada sedang ya alhamdulillah. Ayo pupuk air. Ada citaan yang pupuk orang kira aja loh. Pupuk dari pupuk kimia. Ya, dan sebagainya pupuk, macam-macam pupuk ya. Begitulah bibit iman kita perlu pupuk agar tumbuh dan berkembang dengan subur. Perlu tanah, perlu air, perlu sinar matahari, perlu pupuk. Apa pupuk iman kita? Itulah amilus sholihah, amal soleh, ibadah yang kita karojokan setiap saat, baik ibadah wajib maupun yang sunat, baik ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah. Amal soleh agar iman kita tumbuh dan berkembang dengan subur, berbuah, berbunga, berpucuk, berdaun hijau, maka pupuklah dengan amal soleh itu. Alhamdulillah, lain itu aja. Katakan amal asli perbuatan, pekerjaan, karya, berkarya yang baik, baik yang dianjurkan oleh Allah maupun Nabi kita Muhammad SAW, baik yang wajib kita lakukan, yang sunnah apa lain kita berdoa, bersedekah, berjalan ke masjid, berjalan ke tempat-tempat itu adalah merupakan amal-amal soleh. Berdagang juga termasuk amal soleh. Bertani amal soleh kalau diniatkan ibadah. Apapun pekerjaan yang baik kalau ternyata ibadah, insya Allah termasuk kita bersedekah waktu ini. Wah, tinggalkan rumah kita, tinggalkan toko kita, tinggalkan halaman untuk bersedekah waktu hadir majelis taklim pagi itu. Kau sedekah waktu kalau sedekahkan waktu itu. Nah, mudah-mudahan pupuk yang kita berikan, amal saleh kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ponek-ponek pupuknya kita belum. Jangan pupuk tadi dirusak. Pupuklah kan pupuk elok-elok. Niatkanlah dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan amal yang terakhir hari mulai siang mungkin aktivitas akan perlu. Ustaz tanya aja itu oleh cinta itu-itunya yang ngelopin kami ini sampai jadi yang terakhir agar bibit iman, bibit tumbuhan tadi subur,
Perlu pencegahan hama. Nyamo banyak, somoy, cipuy, ya piandang dia, jangan, ya, boleh cipuy kalau di ladang, kalau di sawit dulu di besok, besar kita mati, oh bola di banyak dalam bantahan sana, di udang-udang mampu tangan, mampu kaki, di cendawan, banyak musuh hama, ya. Itu tanaman, begitu pula iman kita banyak tantangan. Yang mandi jadi hujan mandi sudah lagi baru kejongkal jadi yang mandi dia tadi itu hama. Oh jauh, oh iya mandi, yang disampur lagi. Begitulah iman kita harus selalu dijaga dari hama. Apa hamanya? Kemaksiatan. Maksiat, dosa-dosa kecil besar kita tonjol. Tidak, maka perlu kita semprot, perlu kita basmi, gulma-gulma itu kita tobe, itu siangi dari gulma agar pohon tumbuh dengan subur, dengan syaruf, meninggalkan yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan segala bentuk-bentuk maksiat yang Allah larang, baik yang ini mau apalagi yang godang-godang, agar tumbuh iman kita tadi subur tumbuh. Akulah uraian hadis dan Nabi tadi yang mengulang balik kesimpulannya, setiap anak dilahirkan dalam fitrah membawa bibit iman, akan tumbuh dan berkembang seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Perlu mendapatkan ilmu syarat tadi. Yang pertama adalah tanah, tempat pergaulan kita sehari-hari. Mari kita jaga pergaulan kita, pergaulan di dalam rumah, pergaulan di dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, dan di dunia masyarakat. Apalagi zaman ini perlu pergaulan inilah sangat tidak sehat. Tidak, banyak hama-hama yang berkeliaran, kuman-kuman yang bertebar, yang online melalui HP sama suat, bermacam hoak-hoak dan sebagai adu domba dan sebagainya. Dan yang kedua perlu air. Nah, tadi selalu kita hadir dimanapun, di tempat apapun, dalam rangka menerima tausiah-tausiah, menerima khutbah-khutbah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang yang bijaksana. Yang ketiga tadi perlu kita sinar matahari, mudah-mudahan kita selalu berhidayah kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya sampai kita meninggalkan dunia yang fana. Dan perlu lagi kita adalah pupuk tadi, mari kita pupuk terus agar kita subur, lebih subur lagi dengan memakai pupuk amal saleh kita, wa amilus salihah, amal-amal perbuatan yang baik. Itulah bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mari kita selalu menjaga iman kita dari hama-hama, kuman-kuman, penyakit-penyakit yang bisa merusak pohon iman kita. Mudah-mudahan bibit iman yang telah tumbuh kepada kita sekian tahun lagi kita rodak menjadi pohon yang tetap kuat, daunnya rimbun, lobek buahnya, manis rasanya, dapat dimanfaatkan oleh kita pribadi dan dapat dimanfaatkan orang lain, masyarakat bangsa dan negara, masyarakat kita semua. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dengan iman yang kuat. Mari kita selalu berdoa semoga iman kita dipokok oleh Allah dengan kuat, badan tetap sehat, rezeki mengalir bagaikan air, dan kita rukun damai, sejahtera dan bahagia. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan sebagai ulangan kajian kita pagi subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan menjadi berita dalam gelap, penawar luka di hati kala kecewa, peneguh iman di kala goyah, obat luka di kala sakit, dan menjadi bantal dan tongkat dalam kita berjalan menuju Allah SWT. Jadilah kita orang-orang yang beruntung dunia wal akhirat, sebab doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat kembali ke bangkuan rumah tangga kita kembali. Wassalamualaikum, dengan banyak maaf. Ado kesinggungan turun kono, ado kurang topik, ambo mohon maaf dan sebanyak-banyaknya. Dan atas perhatian terima kasih dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.